Hai guys, welcome to my channel. Jadi di video pertama aku ini aku bakal berbagi nih tips bagaimana cara bisa lolos menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Hal-hal yang aku lakuin dulu kayak gimana, terus gimana ceritanya kayak gitu-gitu. Tapi ini lebih spesifik ke tipsnya sih guys. Jadi aku pengen ngasih tahu apa saja yang aku lakuin dulu sebelum ujian masuk Universitas Gadjah Mada gitu. Nah sebelumnya kita kenal dulu nih guys. Nama aku Panji Putra Anugrah Agung. Aku dari Visipol UGM 2018. Nah sekarang aku udah semester 4. Aku udah punya D32. Nah bagi teman-teman yang kemarin lolos SNMPTN bisa komen di bawah. Dan untuk teman-teman yang nggak lolos SNMPTN jangan sedih, jangan putus asa. Aku dulu juga nggak lolos SNMPTN sih. Padahal aku termasuk ya ranking paralel juga, tapi aku nggak lolos, nggak apa-apa. Emang kalau SNMPTN itu jalur Tuhan sih menurutku buat orang-orang yang benar-benar beruntung. Aku enggak, tapi aku sekarang bisa jadi mahasiswa Gadjah Mada tanpa SNMPTN. Menurut kalian juga bisa kayak aku guys. Nah tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai. Aku sekarang punya 5 tips untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah niat dan doa. Niat dan doa merupakan sebuah modal, merupakan sebuah pondasi, merupakan sebuah bekal teman-teman untuk mempersiapkan diri, untuk merealisasikan mimpi-mimpi teman-teman untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Nah, gunanya niat ini adalah agar langkah teman-teman tidak goyah, agar langkah teman-teman tetap stay on the track, biar nggak kayak melenceng kemana-mana. Nah, itu gunanya niat kayak gitu. Niatkan dalam hati, aku pengen menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada angkatan Corona, kayak gitu kan bisa. Itu ditanamin dalam hati benar-benar. Nah terus kalau doa ya teman-teman berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang muslim jangan lupa jaga sholat 5 waktunya dan ditambah dengan amalan sunnah lainnya seperti puasa, sholat duha, sholat tahajud. Itu penting soalnya itu juga bakal mempengaruhi, bakal memperlancar teman-teman, bakal memperlancar usaha teman-teman. Oke. Nah di setiap sholat teman-teman itu jangan lupa panjatkan doa yang benar-benar, jangan lupa berdoanya yang khusyuk, jangan tergesa-gesa, karena doa yang mujarab, doa yang manjur itu doa yang dilakukan tanpa tergesa guys. Terus tips yang kedua dari aku adalah belajar yang konsisten. Nah teman-teman kalau tadi udah berdoa, teman-teman juga harus disertai dengan belajar. Kan besok ditanya ini materi-materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Teman-teman gak ditanyain bagaimana cara berdoanya kayak gimana tuh, enggak. Nah teman-teman harus belajar yang konsisten. Aku di sini bilang belajar yang konsisten ya. Belajarnya itu jangan lompat-lompat, jangan sekarang belajar besok enggak. Konsisten 5 hari. Weekday itu teman-teman buat belajar, terus weekendnya teman-teman jalan-jalan ataupun sekedar nonton video-video kayak gini. Kalau aku dulu kayak gitu sih, jujur ya, ini aku dulu kayak gitu. Terus aku belajar tuh kayak aku tuh 5 hari itu weekday itu belajar, 3 hari itu buat kayak aku kan dari IPS, aku seharinya sosiologi, seharinya ekonomi, terus satunya geografi kan. Nah terus yang 2 ini buat latihan soal. Pokoknya 3 hari ini untuk pendalaman materiku. Terus yang selanjutnya adalah latihan soalnya kayak gitu. Aku dulu pakai buku bimbel dari GO sih guys. Kalaupun teman-teman gak bimbel, teman-teman bisa beli buku di Shopee bisa, ataupun di toko-toko buku kayak di Jogja gitu kan banyak kan. Nah tips yang ketiga adalah bersedekah. Dulu nih guys, aku waktu masih kayak teman-teman gitu mau nyari perguruan tinggi gitu kan, aku tuh juga suka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di desaku. Sebisanya kita aja kayak gitu, yang penting kita berbagi. Terus kita waktu memberi itu juga kita minta doa ke orang yang kita beri itu. Kalau dulu ibu sering bilang, Pak, Bu, tolong doain anak saya pengen kuliah di UGM, anak saya pengen menggapai mimpinya. Kan doa-doa yang paling mujarab kan dari orang-orang yang seperti itu, kayak gitu loh guys, orang-orang yang sekiranya membutuhkan kayak gitu.
tips yang keempat dari aku adalah teman-teman ingat tujuan awal teman-teman. Ini biasanya teman-teman tuh kalau di tengah jalan tuh merasa males ataupun apa gitu kan. Nah, itu teman-teman harus ingat tujuan awal teman-teman apa, untuk membahagiakan kedua orang tua, terus ingin merealisasikan mimpi teman-teman kayak gitu kan. Nah, itu menurutku teman-teman harus flashback. Aku tuh dulu kayak gimana, terus aku pengen merubah diriku, pengen meningkatkan atau menaikkan derajat kedua orang tuaku kayak gitu. Itu harus teman-teman ingat bener-bener, karena biasanya teman-teman tuh kalau udah di tengah jalan itu kayak aduh males ini teman-temanku tuh pada jalan-jalan, kenapa aku belajar sendiri kayak gitu. Nah itu jauhin, kayak pikiran kayak gitu dijauhin, pokoknya nggak boleh mikir kayak gitu. Pokoknya teman-teman harus belajar. Ini kan masih ada beberapa waktu kan, ada 2 bulanan atau 3 bulanan gitu kan. Nah teman-teman gunain buat belajar yang sungguh-sungguh, jangan nunda-nunda belajar. Soalnya saingan teman-teman tuh nggak cuma 1-2, nggak cuma di kecamatan teman-teman doang, nggak cuma di kabupaten teman-teman doang, tapi seluruh Indonesia pengen duduk di bangku kuliah di PTN favorit di Indonesia guys. Ingat itu, camkan baik-baik. Terus tips yang kelima atau tips yang terakhir dari aku adalah berikan reward untuk diri kalian sendiri. Nah, maksudku di sini, reward di sini adalah cuman bisa kayak bentuk jajanan ataupun apa gitu. Yang penting teman-teman bisa happy, teman-teman bisa seneng. Kan itu di weekday kan teman-teman udah belajar nih 5 hari, ada 2 hari lagi, kan seminggu 7 hari kan. Nah yang 2 hari ini teman-teman buat jalan-jalan ataupun beli makanan yang teman-teman pengenin. Ya gunanya reward ini adalah untuk menstimulus diri teman-teman biar teman-teman giat terus belajarnya. Kan enak tuh kalau weekday kita udah belajar, terus weekendnya kita jajan sesuka hati teman-teman. Tapi juga yang realistis, jangan jajannya yang berlebihan gitu, jangan. Pokoknya yang sekiranya bisa membahagiakan diri teman-teman dan bisa bikin nagih kayak gitu, biar bisa teman-teman bisa belajar lagi. Oke, itu beberapa tips dari aku. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan, teman-teman bisa mencontoh apa yang aku kerjakan dulu, biar teman-teman bisa siap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri di Gajah Mada ataupun di universitas lain tentunya. Yang pastinya yang terbaik buat teman-teman. Nah guys, aku besok juga bakal buat sebuah video mengenai perjalanan aku dari SMA sampai ke UGM ini. Soalnya aku dulu juga menjadi mahasiswa di Jogja juga. Aku jadinya pindah guys dari Univ A ke UGM. Bagaimana ceritaku? Stay tune guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku bisa termotivasi dan biar bisa semangat membuat konten-konten berikutnya. Oke? Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.